Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Yang saya hormati Bapak Fikri Farihin FPDI selaku pembimbing mata kuliah Tahsinul Qiraah dan juga mahasiswa PAI 7C Seperjuangan yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan sedikit menjelaskan pengertian dari gharib dan muskilat. Jadi pembahasannya di sini ada dua. Yang pertama, gharib. Gharib ini berasal dari bahasa Arab yang artinya asing, tersembunyi, atau samar. Istilah gharib diambil dari bahasa Arab. Menurut Ibrahim Mustafa, ia merupakan isim sifat dari kata gharaba yaghribu yang artinya mudah dalam kurung sulit dan kafiyah yang artinya samar. Dalam literatur Arab, istilah gharib al-qiraat tidak populer dalam peristilahan ilmu qiraat dan tidak pernah dipakai dalam tulisan para pakar ilmu qiraat. Istilah ini banyak dipakai dalam buku-buku tajwid di Indonesia, misalnya metode qiraati memasukkan bahasa gharib al-qiraah tersebut pada jilid 6. Dalam proses pembelajaran Al-Quran, terkadang pembelajar dihadapkan pada munculnya bacaan-bacaan Al-Quran yang tidak sesuai dengan kaidah bunyi dalam ilmu al-aswad. Bacaan-bacaan tersebut dikenal dengan istilah gharib. Disebut demikian karena bacaan tersebut nyeleneh atau menyimpang dari kaidah yang sebenarnya. Jadi itu untuk pengertian mengenai gharib. Kemudian di sini selanjutnya pengertian muskilat. Pengertian muskilat yaitu bacaan yang harus hati-hati. Muskilat menurut Suwarno adalah bacaan-bacaan yang antara tulisan dan cara membacanya berbeda. Hal ini bertujuan agar dalam membacanya lebih berhati-hati dan terhindar dari kesalahan membaca. Di sini ada beberapa sebab terjadinya perbedaan tersebut. Yang pertama, ada huruf yang tertulis tapi dibaca dengan suara atau bunyi lain. Kemudian yang kedua, ada huruf dalam kata tertulis tapi tidak dibaca. Dan perbedaan yang terakhir, ada taudan sifir atau bulatan kecil di atas alif. Itu pengertian dari muskilat. Selanjutnya di sini macam-macam gharib dan muskilat serta cara membacanya. Yang pertama di sini macam-macam gharib dan cara membacanya. Yang pertama ada saktah. Saktah adalah berhenti sejenak, sekedar 2 harokat atau 1 alif tanpa bernafas. Saktah hanya ada pada 4 tempat dalam Al-Quran. Yang pertama ada pada surat Al-Kahfi ayat 1 dan 2. Kemudian surat Yasin ayat 52. Yang ketiga surat Al-Qiyamah ayat 27. Dan yang terakhir surat Al-Mutaffifin ayat 18. Setelah saktah kemudian di sini ada imalah. Imalah adalah memiringkan bunyi fathah pada kasroh dalam tulisan ro dibaca re. Jadi agak dimiringkan. Bacaan imalah ini terdapat dalam surat Hud ayat 41. Kemudian ismam. Ismam adalah menampakkan dhammah yang terbuang dengan isyarat bibir. Atau dengan pengertian lain, ismam adalah bibir mencucu di tengah-tengah dengung. Sebagai isyarat bunyi dhammah, bacaan ismam terdapat dalam surat Yusuf ayat 11. Kemudian tashil. Tashil adalah membaca hamzah kedua dengan samar antara hamzah dan alif. Adapun hamzah pertama tetap dibaca jelas. Bacaan tashil terdapat dalam surat Fussilat Hamim As-Sajdah ayat 4. Kemudian nakal. Nakal adalah memindahkan harkat kasrah pada huruf sebelumnya. Bacaan nakal terdapat dalam surat Al-Hujarat ayat 11. Dan yang terakhir ada ayat-ayat sajadah. Jadi setiap orang yang membaca Al-Quran ataupun yang mendengarkannya, bila kebetulan sampai akhir ayat sajadah, disunatkan melakukan sujud tilawah atau membaca
tasbih. Jadi itu untuk macam-macam dari huruf. Kemudian selanjutnya di sini macam-macam dari muskilat dan cara membacanya. Di sini yang pertama perubahan suara, yaitu suara shod diganti dengan suara huruf sin. Perubahan suara di sini ada 3. Yang pertama ada pada surat Al-Baqarah ayat 245, surat Al-A'raf ayat 69, dan surat At-Tur ayat 37. Dan yang ini boleh dibaca tetap shod atau diganti dengan sin. Kemudian huruf ro dibaca tebal. Biasanya jika ada ro sukun didahului dengan harokat kasroh, maka ro tersebut dibaca tipis. Tapi pada kata-kata tertentu justru harus dibaca tebal. Jadi agak berbeda. Kemudian yang selanjutnya huruf wawu tidak dibaca, yaitu terdapat huruf wawu dalam sebuah kata tapi tidak dibaca. Misal kata solu, zakku, zakka, solu, zakka, dan lain sebagainya. Kemudian di sini contoh gharib dan muskilat. Yang pertama contoh gharib di sini ada saktah, yang mana saktah ini terdapat dalam surat Yasin yang berbunyi qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hada ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun. Jadi pada lafaz mim marqadina berhenti sejenak tanpa bernafas, kemudian melanjutkan ke ayat yang selanjutnya. Kemudian di sini gharib yang imalah, yang mana ro di sini dimiringkan. Jadi asalnya ro dibaca re gitu ya. Contohnya wa qala rukabu fiha bismillahi majraha wa mursaha. Ya. Jadi asalnya bismillahi majraha dirubah dimiringkan menjadi majraha gitu ya. Bacaannya re bukan ro lagi. Kemudian ismam terdapat dalam surat Yusuf ayat 11. Qalu ya abana ma laka la ta'manun ala Yusuf wa inna lahu lanasilun. Jadi masih kurang paham ya. Jadi intinya pada lafal la ta'manna ini agak mencucu, agak di bagaimana ya? Agak dihimpun. La ta'man nah gitu ya. Agak dihimpun. Kemudian yang muskilat, yang mana di sini ada huruf shad dirubah menjadi sin. Di sini terdapat pada lafal wayub situ ya. Jadi asalnya wayub situ, kemudian diganti wayub situ menggunakan sin ya. Selanjutnya di sini huruf ro dibaca tebal. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Wamra'atu. Jadi ini dibaca tebal. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.